Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Suhargon SHMH, dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, program studi ilmu akuntansi. Kualifikasi pendidikan terakhir saya adalah Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tamat tahun 2016. Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, konsentrasi mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Mata kuliah tersebut sesuai dengan keilmuan yang saya miliki sebagai magister ilmu hukum. Mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi adalah salah satu mata kuliah wajib umum di program studi akuntansi. Mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi yang saya ampu memiliki beban SKS sejumlah 2 SKS pada semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui teori dan konsep hukum dalam ekonomi. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Mata kuliah ini mengkaji dan menjelaskan tentang pengertian hukum, tujuan hukum, dan sumber-sumber hukum, kodifikasi hukum, kaidah atau norma hukum, pengertian ekonomi, dan hukum ekonomi. Nah, berikut ini rencana pembelajaran atau RPS yang saya berikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Minggu pertama, kemampuan akhir yang diharapkan kepada mahasiswa. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma dan hukum ekonomi. Minggu kedua, mahasiswa mampu menjelaskan subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Minggu ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, sejarah, pengertian, dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, serta sistematika hukum perdata yang berlaku. Minggu keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, dasar hukum, dan azas-azas perikatan, wan prestasi, dan hapusnya perikatan. Minggu kelima, mahasiswa mampu menjelaskan hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Burgerlijk Wetboek atau BW. Minggu keenam, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan hukum perdata dengan hukum dagang, berlakunya hukum dagang, hubungan pengusaha dan karyawan, serta kewajiban pengusaha. Minggu ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan teori bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara. Minggu ke-8, mahasiswa melaksanakan ujian tengah semester. Minggu ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan menguasai dasar hukum tentang ketentuan wajib daftar, tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan, serta kewajiban, cara dan tempat serta waktu pendaftaran, dan hal-hal yang wajib didaftarkan. Minggu ke-10, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, prinsip haki, klasifikasi dan cara permohonan haki. Minggu ke-11, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, prinsip haki, klasifikasi dan cara permohonan haki. Minggu ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha serta perbuatan apa saja yang dilarang oleh pelaku usaha terhadap konsumennya dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Minggu ke-15, mahasiswa mampu menjelaskan
pengertian azas dan tujuan anti monopoli serta persaingan usaha tidak sehat dan kegiatan serta perjanjian yang dilarang. Pengecualian dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU serta sanksi pada bagian 1. Minggu ke-14, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian azas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta kegiatan dan perjanjian yang dilarang, pengecualian dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, serta sanksi pada bagian kedua. Minggu ke-15, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian sengketa dan kemungkinan sengketa yang mungkin timbul dalam bidang ekonomi, disertai cara penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Minggu ke-16, mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester. Untuk sistem pembelajaran di masa pandemi ini, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, khususnya di program studi akuntansi, melakukan perkuliahan secara hybrid, bisa juga secara luring maupun di kelas ataupun daring dengan menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom, kemudian WhatsApp Group. Sedangkan metode pengumpulan tugas kita menggunakan aplikasi Google Classroom ataupun Gmail, dan bisa juga secara langsung yang diberikan oleh mahasiswa kepada dosen. Kemudian berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan dengan tujuan yaitu agar dapat tercapainya dan terjadinya peningkatan hasil belajar mahasiswa dan lulusan yang nantinya akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Pada metode penilaian, untuk mengetahui keberhasilan belajar mahasiswa dengan memberikan berbagai aspek penilaian seperti kehadiran perkuliahan, penilaian UTS ataupun ujian tengah semester, dan penilaian ujian akhir semester, keaktifan tugas, diskusi, dan kelompok ataupun penilaian kelompok berdasarkan keaktifan dalam kelompok mahasiswa tersebut. Paper makalah yang dikumpul dengan sistem bobot penilaian dan nilai kumulatif. Untuk tugas dan kuis sebesar 20%. Untuk ujian tengah semester penilaiannya sebesar 30%. Dan untuk ujian akhir semester penilaiannya sebesar 50%. Nah, berikut ini saya akan tampilkan salah satu video pada saat saya mengajar secara tatap muka di dalam ruangan kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Tadi sudah saya absen ya, Anda semua hadir hari ini di mahasiswa mata kuliah hukum dalam ekonomi. Materi kita kali ini mengenai materi perlindungan konsumen. Ya, mungkin Anda sudah pernah mendengar istilah konsumen, ya. Cuman ya sudah tahu ya, namun bagaimana yang dimaksud konsumen itu ya dalam konteks hukum atau undang-undang ya mungkin masih belum banyak yang memahami ya. Baik, di negara kita ada diatur tentang perlindungan konsumen ya. Perlindungan konsumen ini diatur dalam Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ya. Nah, kita masuk kepada pokok pembahasan. Kenapa penting atau apa yang menjadi latar belakang ya, kita membahas atau mengkaji tentang perlindungan konsumen dalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi ini, ya. Karena hari ini masih banyak ya, para pelaku usaha, ya, yang tidak mementingkan hak konsumennya. Gitu. Pelaku usaha hanya semata-mata memikirkan keuntungan dari usahanya saja. Nah, kewajiban pelaku usaha dalam hal ini tidak mereka laksanakan, sehingga menyebabkan banyaknya kerugian yang dialami oleh konsumen. Baik konsumen dalam bentuk barang, ya, pemakai barang, atau dalam penikmat jasa. Ya. Kalau penikmat barang dia jelas dia bentuk jenis barang gitu. Ya, sementara kalau jasa ya jasa ya dia tidak dapat, tidak kelihatan, tapi hanya bisa dirasakan. Banyak jenis-jenis jasa ya, seperti jasa transportasi ya, jasa kesehatan gitu ya, dan pelayanan jasa lainnya ataupun yang bisa dinikmati oleh konsumen tersebut dalam bentuk jasa gitu, ya. Kemudian kita melihat dasar hukumnya. Perlindungan konsumen ini tonggak aturannya itu atau tonggak kebijakannya itu adalah ya konstruksi atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini menjadi dasar hukum dari penegakan hukum perlindungan konsumen, ya. Dan pembahasan kita yang selanjutnya di dalam materi ini, bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 8 tersebut sampai saat sekarang ini, gitu. Ya, sudah sejauh mana pemerintah ya melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, sehingga ya akibat dari terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen ini terjadinya sengketa konsumen. Nah, ini bisa kita lihat situasi saat sekarang ini ya terkait dengan perlindungan konsumen. Nah, selanjutnya baik sendiri maupun bersama-sama. Jadi usaha ini kan bisa aja Anda dirikan sendiri ataupun Anda join dengan kawan, ya kan? Ada beberapa orang yang memegang saham atau modal, ya sama-sama Anda dirikan usaha, gitu ya. Dan melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Misalnya Anda kalau sama-sama, ya tadi ada beberapa orang pemodal atau pemegang saham, nanti perjanjian Anda buat berapa untungnya, berapa persen keuntungan nanti atau laba yang Anda dapatkan tuh masing-masing berapa persen gitu. Itulah dia yang dikatakan sebagai perjanjian tadi. Nah, inilah yang disebut sebagai pelaku usaha. Apakah Anda sudah termasuk di dalamnya ini ya, unsur-unsur dari definisi ini? Kalau sudah ada, berarti Anda sudah dikategorikan sebagai pelaku usaha. Ya, itu pelaku usaha. Ya, oke. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, saya ingin bertanya, apakah seorang sebagai pengecek juga sebagai pemakai barang dapat dikategorikan sebagai konsumen, Pak? Oke. Ya. Nah, dalam kalimat yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 tadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pengertian konsumen, ya. Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Artinya kalau pengecer ini kan dia masih ada, dia memperjualbelikan lagi kan. Ya. Dia menjual kembali ini. Misalnya warung atau ya warung-warung pengecer lah ya. Seperti gas gitu ya. Nah, bisa nggak dia pakai? Bisa. Itu sah-sah saja karena kan ya untuk kebutuhan pribadi dia, untuk kepentingan keluarga dia silakan saja dia pakai. Nah, tapi bisa saja dia kan tidak mutlak untuk menikmati sendiri, atau artinya dia sebagai pengecer gas LPG misalnya, gas LPG ini ya dia fokusnya adalah untuk mengecer gitu. Artinya ini dijualnya kembali gitu, ya kepada masyarakat atau kepada konsumen. Nah, jadi kalau pengecer, distributor atau penyalur lah ya, itu tidak dikatakan konsumen. Yang dikatakan konsumen itu mutlak dia memakai sendiri dan tidak lagi dijualnya. Dia penikmat akhir, dia pemakai akhir. Ya, pemakai akhir dia. Penikmat akhir dia. Nah, itulah dia yang dikatakan sebagai konsumen. Atau misalnya seperti kalau di daerah kita ini ada warung-warung sampah gitu ya, istilahnya gede-gede sampah gitu. Nah, itu bukan dikatakan konsumen ya. Masih dikategorikan sebagai pelaku usaha. Kenapa? Dia masih ada mengambil nilai ekonomis atau keuntungan di situ. Nah, itu ya. Jelas Imam ya? Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, yang paling penting diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini adalah antara hak dan kewajiban, ya, hak dan kewajiban. Pelaku usaha ya memiliki hak, juga memiliki kewajiban. Konsumen juga begitu, memiliki hak dan memiliki kewajiban. Haknya pelaku usaha itu adalah kewajibannya konsumen. Ya, haknya konsumen itu adalah kewajiban dari pelaku usaha. Ya, betul ya. Nah, kenapa begitu? Gitu ya. Nah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini adalah hak dan kewajiban. Yang rentan, yang sering terjadi permasalahan di dalam sengketa konsumen itu adalah dilanggarnya hak dan kewajiban ini. Kalau bukan ada pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, ya bukan hanya dalam Undang-Undang Nomor 8 saja sebenarnya, tapi dalam peraturan hukum lainnya pun itu ya pasti akan timbul yang namanya sengketa, ya baik dalam konteks hukum perdata atau hukum pidana, ya kan, jelas. Nah, yang sering dilanggar itu adalah haknya konsumen oleh pelaku usaha. Kenapa? Karena yang memiliki kekuasaan kewenangan terhadap perjanjian itu lebih kepada pelaku usaha. Contoh misalnya, pelaku usaha terkadang ya memberikan klausul baku misalnya atau perjanjian baku, ya. Atau bisa saja perjanjian ini dikatakan perjanjian sepihak kepada konsumen. Yang membuat perjanjian itu adalah pelaku usaha. Nah, di dalamnya tertera lebih dominan kepada kewajiban konsumen, ya, bukan kepada pelaku usaha. Contoh misalnya ya, kalau Anda melakukan jasa kredit ke perusahaan finance, Anda sebagai konsumen sudah pernah kredit? Atau ada, atau tidak ada, atau tidak mengaku, atau malu? Nah ya, tahulah saya. Ya. Nah, ketika Anda melakukan proses kredit, jasa kredit kepada perusahaan finance atau leasing,
itu perusahaan tersebut akan memberikan yang namanya kontrak, ya, atau inilah yang disebut sebagai klausul baku, perjanjian sepihak. Ya. Anda di sini penikmat jasa kredit, konsumen jasa kredit. Yang diberikan oleh perusahaan leasing itu seperti, ya, perusahaan finance Nabila, perusahaan atau finance, CS Finance, gitu, dan lain sebagainya itu. Mereka menawarkan jasa kredit kepada Anda, ya. Jasa kredit, misalnya Anda ingin membeli sepeda motor, ya. Jadi mereka membuat klausul bakunya. Anda hanya tinggal baca, memahami dan tanda tangan. Mau tidak mau, kalau Anda mau untuk mengambil kredit, maka Anda harus tanda tangan, kan gitu. Nah, itu terkait dengan hak dan kewajiban. Salah satu utama kewajiban dari pelaku usaha itu adalah memberikan informasi yang jelas kepada konsumennya, sehingga konsumen itu terang dia mengenai barang atau jasa yang akan dinikmatinya, ya kan? Jangan nanti kesempatan pelaku usaha itu untuk mengungkapkan informasi. Contoh misalnya barang ya jelas ya barang bukan jasa, ya. Nah, dalam barang itu misalnya berupa makanan, katakanlah berupa makanan, itu kan jelas ada informasi komposisi, ya, kemudian label halalnya, ya, kemudian expirednya, jelas dia di situ. Itu wajib dicantumkan dalam kemasan oleh pelaku usaha. Nah, kalau ini tidak dicantumkan berarti sudah ada dilanggar kewajiban dan pelaku usaha atau hak dari konsumen tersebut. Oke, ada lagi yang bertanya silakan. Ya. Saya mau kasih Anda bertanya, apa yang membuktikan seseorang konsumen dari pelaku sebuah usaha? Oke, pertanyaan yang bagus, ya. Apa yang membuktikan hubungan antara seorang konsumen dan pelaku usaha, atau membuktikan dia itu orang tersebut adalah benar-benar sebagai konsumen dari pelaku usaha? Oke, coba saya kembalikan pertanyaan kepada Anda. Yang membuktikan Anda sebagai konsumen ataupun nasabah dari suatu perusahaan atau pelaku usaha apa? Ada yang bisa berikan pendapat? Ya, Anda jangan misalnya Anda komplain sebagai konsumen, tapi Anda tidak tahu membuktikan bahwa Anda itu sebagai konsumen. Nah, Anda juga ini misalnya konsumen, pelaku usahanya. Apa yang buktikan? Ya, apanya? Bukti pembelian. Iya, betul, ya. Adanya struk atau bukti pembelian. Misalnya Anda pergi belanja ke Imam Market, ya kan? Ketika Anda belanja kan setelah Anda beli barang, Anda tak boleh keluar aja. Kalau keluar kan satpamnya dicari itu kan. Anda bayar dulu di kasir. Nanti kasir kan memberikan struk pembelian. Itulah yang menandakan Anda membuktikan bahwa Anda sebagai konsumen di Imam Market tersebut. Jadi adanya bukti, ya. Bisa saja kalau Anda membeli ada bukti pembelian. Kalau Anda tadi menerima jasa kredit misalnya ada bukti transaksi atau kontrak perjanjian antara Anda sebagai konsumen dan pelaku usaha. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Saya Pak. Ya. Saya lihat sejauh Anda. Ya. Mengapa konsumen perlu diberikan perlindungan hukum? Ya, bagus pertanyaannya. Karena kenapa konsumen itu diberikan perlindungan hukum? Karena banyaknya hak-haknya konsumen itu yang dilanggar oleh pelaku usaha tadi. Gitu ya. Pelaku usaha ini kan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja. Ya, bagi dia kalau sudah untung ya sudahlah, ya, nah, biarin aja itu konsumennya, ya kan, mau rugi mau apa dia nggak peduli. Yang penting kan sudah diserahkan duit atau uang oleh konsumen, maka si pelaku usaha kan sudah aman.
Kalau sudah diserahkan uang maka uang tidak bisa dikembalikan, kan gitu kan? Istilahnya kan seperti itu. Tanpa dia memikirkan kualitas dari barang tersebut. Ya, yang sering terjadi permasalahan di negara kita ini itu permasalahan jasa kredit tadi sebenarnya, gitu ya. Masalah jasa, ya. Kemudian bisa juga jasa keuangan. Anda sebagai nasabah bank melakukan pinjaman kredit, pinjaman uang ke lembaga keuangan. Nah, namun dalam konteks ini ya, untuk masalah keuangan, jasa keuangan itu negara kita, pemerintah kita sudah membuat lembaga sendiri yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan permasalahan terhadap jasa keuangan tadi, yaitu lembaga OJK. Apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Iya, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita dalam mata kuliah ekonomi, ya, materi perlindungan konsumen. Ya. Sebelumnya saya akan memberikan tugas kepada Anda, ya. Anda silakan Anda cari contoh klausul baku, ya. Contoh klausul baku atau kontrak baku, ya, yang dibuat oleh salah satu perusahaan fisik. Silakan Anda cari. Boleh ya, dua fisik juga boleh, ya. Ya, itu silakan Anda kumpul di pertemuan kita yang berikutnya. Baik, itu saja dulu pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Anda dan menambah materi Anda untuk hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian deskripsi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Rahmat Suhargon SHMH pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.